Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlaili, SESH MKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersil Internasional, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Yang saya cintai dan saya banggakan para penonton sekalian, perkenankan kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional, di mana ada 2 tugas yang ingin kami presentasikan. Yang pertama adalah tugas terkait dengan kontrak. Yang kedua terkait dengan latar belakang, bagaimana kontrak ini dibuat, kemudian disimulasikan adanya permasalahan di dalam kontrak atau terjadi wan prestasi. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ketika sebuah kontrak mengalami wan prestasi. Sebelum lebih jauh, perkenalkan kami dari kelompok 2 bersama saya sendiri, Saiful Anam dengan NPM 2352/2017. Selanjutnya rekan saya Hot Maulina Malau dengan NPM 2252043, dan rekan saya yang lainnya adalah Neha Aswin Maisura dengan NPM 2352026. Perjanjian kontrak yang akan kami presentasikan di sini atau contoh kontrak yang akan kami presentasikan di sini adalah kontrak perjanjian ekspor impor kopi antara PT Bumi Boga Laksmi Indonesia dan Cafe Aroma Verde Brazil. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Neha Asmin Maisura. Beliau akan mempresentasikan terkait dengan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara kedua perusahaan. Selanjutnya, presentasi terkait dengan latar belakang mal atau wan prestasi terkait dengan kontrak, bagaimana penyelesaian kontrak akan dibawakan oleh rekan saya Hot Maulina Malau. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami perkenankan Saudari Neha Aswin Maisura untuk mempresentasikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Bapak Saiful Anam. Perkenalkan, saya Neha Aswin Maisura akan melanjutkan pemaparan terkait kontrak perjanjian internasional. Nah, kontrak perjanjian internasional adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, antara satu pihak atau dengan dua pihak, bahkan bisa lebih, yang berasal dari negara yang berbeda, yang pada dasarnya kesepakatan itu harus mereka patuhi, harus mereka jalankan. Karena ketika ada yang melanggar, maka akan ada konsekuensi hukum. Di sini telah ada slide, ada kontrak perjanjian internasional yang telah dibuat sebagai contoh, yaitu kontrak perjanjian ekspor-impor kopi antara PT Bumi Boga Laksmi dari Indonesia dan juga dari Cafe Aroma Verde dari Brasil. Dari kontrak ini terdapat dua bahasa yang telah disepakati, yaitu bahasa Indonesia dan juga dalam hal ini bahasa Inggris. Pada perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Yohana Dwi Kartika SH MKN, nomor notaris 07-YN-11-2023 berkedudukan di Jalan Pajajaran, nomor 45 RT 01 RW 02, Kelurahan Bab, Kota Bogor, Barat, Indonesia. Dengan email yohanadeka@gmail.com. Bahwasanya pada hari Senin, tanggal 6 bulan November tahun 2023, antara pihak pertama, PT Bumi Boga Laksmi, berkedudukan di Jalan Raya Narogong nomor 22, Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16962, Indonesia, dengan website www.bumibogalaksmi.id, dengan email info@bumibogalaksmi
Laksmi.id. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Wiratama selaku Direktur Utama berdasarkan identitas nomor induk kependudukan atau NIK 217109029400001. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau eksportir. 2. Cafe Arma Verde berkedudukan di Paulista nomor 1010 Sao Paulo, Brasil, dengan website www.cafearmaverde.br dengan email carla@cafearmaverde. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Carla Monteiro selaku General Manager berdasarkan identitas nomor BR 1234567. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau importer. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Para pihak menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan sah untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Objek perjanjian. Nomor 1. Objek perjanjian ini adalah pengadaan, penjualan, dan pengiriman biji kopi mentah atau green beans, jenis Arabica dan Robusta dari pihak pertama kepada pihak kedua yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini. Nomor 2. Pihak pertama sepakat untuk mengekspor dan pihak kedua sepakat untuk mengimpor biji kopi mentah jenis Arabica dan Robusta atau green beans dengan spesifikasi, mutu, dan jumlah sebagaimana yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini. Ketiga, pihak pertama bertanggung jawab atas pengiriman barang sampai di tempat tujuan yang ditetapkan dan disepakati bersama di dalam perjanjian ini. Keempat, pihak kedua membayar barang ekspor sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini. Pasal 2. Jumlah dan kualitas. 1. Spesifikasi mutu kopi merujuk pada standar Specialty Coffee Association atau SCA dengan kadar air maksimal 12%, bebas cacat, dan klasifikasi grade A yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini dalam lampiran 1. 2. Jumlah 100 metrik ton per pengiriman dalam setiap bulannya. 3. Pemeriksaan mutu dilakukan sebelum pengiriman oleh lembaga inspeksi independen seperti SGS atau Bureau Veritas yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini. Lampiran 2. Pasal 3. Harga pembelian ditetapkan sebesar 2.600 USD per metrik ton. FOB Pelabuhan Jakarta, PT Jakarta International Container Terminal atau JICT, Jalan Sulawesi Ujung nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 DKI Jakarta, Indonesia. Nomor 2, pembayaran dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama melalui letter of credit atau LC dan tidak dapat dibatalkan atau irrevocable yang dibuka pada bank koresponden internasional yang disepakati oleh para pihak paling lambat 7 hari kalender setelah tanggal penandatanganan kontrak ini, yaitu pada tanggal 13 November 2023 dengan nomor rekening LC 789.123 atas nama PT Bumi Boga Laksmi. Melalui HSBC Bank yang beralamat Jalan Laksmana Bunga nomor 32 Jakarta Pusat, Indonesia. Nomor 3, LC tersebut dapat dicairkan oleh pihak pertama setelah seluruh dokumen pengapalan diserahkan secara lengkap yang terlampir terpisah dari perjanjian ini. Dalam lampiran 3, nomor dan salinan LC wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama segera setelah diterbitkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Nomor 4, dokumen pengapalan wajib mencakup faktor komersial, daftar kemasan, konosemen, sertifikat asal, sertifikat mutu yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini dalam lampiran 4. Pasal 4, pengiriman dan penyerahan. Ketentuan pengiriman adalah FOB Pelabuhan Jakarta, PT Jakarta International Container Terminal atau JICT Jalan Sulawesi Ujung nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 DKI Jakarta, Indonesia,
berdasarkan Incoterms 2020. Nomor 2, pengiriman pertama dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pembukaan LC. Nomor 3, jadwal pengiriman selanjutnya akan diatur melalui adendum. Pasal 5, keadaan kahar atau force majeure. Nomor 1, peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, tsunami, hujan terus-menerus, wabah penyakit, atau yang lainnya yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini atau kejadian lain di luar kendali para pihak. Maka kewajiban yang terkena dampak dapat ditangguhkan sementara waktu. Nomor 2, masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai force majeure. Pihak kedua wajib mengasuransikan dan bukti pembelian polis asuransi masing-masing pihak akan dilampirkan di luar perjanjian ini, di lampiran kelima. Nomor 3, keadaan force majeure sebagaimana yang dimaksud ayat 2, perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir, maka perjanjian kerjasama ini masih bisa tetap dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Keempat, pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kalender sejak kejadian tersebut terjadi. Pasal 6, hak para pihak. Yang pertama, hak pihak pertama atau eksportir. A. Menerima pembayaran sesuai ketentuan pasal 3 dalam perjanjian ini. B. Menerima informasi lengkap dan tepat waktu terkait pengiriman dan penerimaan barang. C. Menuntut ganti rugi apabila pihak kedua melakukan non-prestasi atau keterlambatan pembayaran dalam pasal 8 ayat 3 dalam perjanjian ini. Nomor 2, hak pihak kedua atau importir. A. Menerima barang sesuai dengan mutu, kuantitas, dan jadwal yang disepakati yang akan dilampirkan di luar perjanjian ini di lampiran 2. B. Mengajukan komplain atas ketidaksesuaian barang dalam jangka waktu 14 hari setelah penerimaan. C. Menolak atau mengembalikan barang yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak dalam perjanjian ini. Pasal 7, kewajiban para pihak. 1. Kewajiban pihak pertama. A. Menyediakan dan mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang disepakati pada pasal 2 dalam perjanjian ini. B. Menyediakan dokumen pengapalan yang lengkap dan sah di lampiran keempat. C. Menjamin mutu dan kualitas barang sesuai standar dari SCA dan perjanjian ini di lampiran 6. 2. Kewajiban pihak kedua. A. Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan dalam pasal 3. B. Memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran ekspor impor di lampiran 4. C. Menyampaikan keluhan secara tertulis jika terdapat permasalahan atas barang yang diterima di luar perjanjian ini. Pasal 8, ganti rugi dan sanksi. Apabila terjadi keluhan atau pengembalian barang dari pihak kedua, maka pihak pertama akan memberikan ganti rugi dengan persentase 25% dari 2.600 USD metrik per ton, yaitu 650 USD yang dibayarkan pihak kedua terhadap barang yang dibeli. 2. Jika barang yang dibeli pihak kedua dikembalikan kurang dari 2 minggu, maka pihak pertama akan memberikan ganti rugi nih dengan persentase 50% dari harga yang dibayarkan pihak kedua terhadap barang yang dibeli, yakni sebesar 1.300 USD. 3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka dikenakan sanksi 0,5% per hari dari harga penjualan 2.600 USD dolar metrik per ton, yaitu sebesar 13 USD. Pasal 9, hukum yang berlaku dan yurisdiksi. 1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia pada pasal 1338 KUH Perdata. 2. Segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang beralamat di Wahana Geraha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Perapatan nomor 2, RT 1
RW 1 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12790 dalam bahasa Inggris dengan jumlah 3 arbiter. Ketiga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pasal 10, penyelesaian sengketa. Sebelum menempuh arbitrase, para pihak wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 hari 30 hari kerja sejak sengketa tersebut diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak. Pasal 11, jangka waktu. 1. Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. 2. Perpanjangan dilakukan 1 bulan sebelum harus diberitahukan terdahulu sebelum berakhir perjanjian ini. Pasal 12, kerahasiaan. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan isi perjanjian ini atau hal-hal yang berhubungan dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun kecuali yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pasal 13, penutup. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun penipuan dari pihak manapun, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh. Kedua, perjanjian ini disusun dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku sebagai rujukan. Ketiga, perjanjian ini ditandatangani dalam 2 rangkap asli. Masing-masing pihak menerima 1 lembar eksemplar yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Keempat, perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Dengan menandatangani perjanjian ini, para pihak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Yang menandatangani perjanjian ini yang pertama oleh pihak pertama yaitu First Party PT Bumi Boga Laksmi yang ditandatangani oleh Andi Wiratama selaku Direktur Utama. Yang mewakili pihak kedua itu Second Party dari Cafe Aroma Verde yang ditandatangani oleh Carla Monteiro selaku General Manager. Dengan saksi-saksi, saksi pertama yaitu Rizky Putra dengan nomor identitas bla 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 34567 dan saksi kedua yaitu William dengan nomor identitas C9283746 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Yohana Dwi Kartika SH MKN. Berikut adalah lampiran-lampiran yang telah dibuat berdasarkan perjanjian di atas. Yang pertama adalah spesifikasi mutu kopi. Nah, di sini spesifikasi mutu kopi merujuk pada standar Specialty Coffee Association atau SCA dengan kriteria sebagai berikut: kadar air maksimal 12%, bebas cacat atau defect free, klasifikasi mutunya adalah grade A, dan standar ini digunakan untuk menjamin kualitas kopi sesuai dengan kategori specialty coffee secara internasional. Untuk lampiran kedua adalah pengecekan mutu yang dilakukan oleh lembaga independen. Dalam hal ini diwakili oleh SGS. Di sini ada hasil lab, hasil pengecekan, yang dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kopi tersebut telah terstandarisasi dari STA. Pada slide ini masih dari pengecekan mutu dari SGS. Selanjutnya lampiran ketiga terkait lampiran LC atau Letter of Credit. Di sini telah terlampir semua, issuing bank-nya apa, advising bank-nya apa, aplikannya apa, eksporternya siapa, serta nomor LC-nya bagaimana, tanggalnya bagaimana, kadaluarsanya sampai kapan, berapa biayanya. Di sini telah
terlampir semua pada lampiran ketiga. Selanjutnya untuk lampiran keempat, terkait commercial invoice. Pada lampiran keempat sudah lengkap, eksporternya siapa, alamatnya di mana, emailnya apa. Kira-kira begini untuk lampiran keempat, serta total biaya yang harus dibayar sekitar 2.600 USD. Dan di sini juga ada bill of lading-nya. Pada hal ini shippernya adalah Cafe Aroma Verde. Di sini telah dijelaskan secara lengkap dan jelas berapa beratnya, di mana tempat pelabuhan itu akan pergi dan di mana akan bersandar. Di sini juga telah dilampirkan sertifikat atas kualitas dengan eksporter Cafe Aroma Verde. Telah dijelaskan bagaimana kualifikasi dari spesifikasi yang telah disepakati bersama-sama antara pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya ada sertifikat atas keoriginalan. Di sini telah lengkap hingga ada kode yang dapat kita lihat di sini. Selanjutnya lampiran kelima, terkait sertifikat force majeure. Maksud saya asuransi dari force majeure jika terjadi force majeure. Di sini telah dijelaskan semua lampiran-lampirannya. Dan yang terakhir, lampiran ke-6, Certificate of Quality and Quality of Goods based on SCA standards. Di sini telah dijelaskan bagaimana standarisasi kopi menurut SCA. Contohnya maksimal waternya adalah 12%, tidak boleh ada free from primary defects atau zero primary defects, dan lain-lainnya, sesuai dengan grade yang disepakati berdasarkan SCA, yaitu grade A, atau grade premium. Demikianlah penjelasan dan pemaparan terkait kontrak perjanjian internasional yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan PPT oleh rekan saya Hot Maulina Malau. Kepada Hot Maulina Malau dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Neha. Saya akan melanjutkan pemaparan PPT tugas kami. Latar belakang, pada bulan Desember 2023 terjadi gelombang kedua wabah penyakit menular baru yang menyebar cepat secara global. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status pandemi global atas penyakit tersebut. Pemerintah berhasil menetapkan status darurat nasional kesehatan dan menutup sementara seluruh akses pelabuhan internasional termasuk Pelabuhan Santos di Sao Paulo yang merupakan lokasi utama barang impor dari Indonesia. Di waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga terdampak oleh bencana erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan terganggunya akses Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Jakarta serta menimbulkan kabut vulkanik yang membatasi lintas udara dan laut selama lebih dari 3 minggu. Dampak terhadap kontrak ekspor impor kopi. 1. Keterlambatan pengiriman barang. PT Bumi Boga Laksmi selaku eksportir pihak pertama tidak dapat mengirimkan kopi Arabica dan Robusta ke Brasil sesuai jadwal karena pengangkutan via laut dan Pelabuhan Jakarta tidak memungkinkan akibat kabut vulkanik dan penutupan sebagai pelabuhan. 2. Gangguan distribusi dan penyimpanan di negara tujuan. Cafe Aroma Verde pihak kedua juga tidak dapat menerima barang karena Pelabuhan Santos ditutup. Selain itu, perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja karena 40% staf gudang menjalani karantina wajib dan terdapat pembatasan distribusi dan dari pelabuhan fasilitas pemrosesan. 3. Pihak kedua atau importir mengalami keterlambatan dalam menerima barang akibat pihak kedua menunda proses pembayaran kepada pihak pertama dengan ketentuan letter of credit atau LC yang terhubung dengan dokumen pengiriman. 4. Kejadian ini digolongkan sebagai force majeure karena di luar kendali para pihak dan secara nyata mempengaruhi terhadap pelaksanaan kewajiban kontrak. Pilihan hukum dan
yurisdiksi berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata. 1. Pilihan hukum. Hukum yang berlaku adalah hukum negara Republik Indonesia. 2. Yurisdiksi sengketa diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta. 3. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. 4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Klausal pilihan hukum, choice of law, dan yurisdiksi forum pilihan penyelesaian sengketa bagian dari kebebasan berkontrak yang dilindungi dalam pasal ini. Artinya, jika kontrak klausal hukum atau choice of law dan yurisdiksi, forum pilihan penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kebebasan berkontrak yang dilindungi dalam pasal ini. Artinya, jika kontrak menyebut hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dan memilih BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sebagai forum penyelesaian, maka itu sah selama tidak melanggar hukum yang bersifat imperatif. Penyelesaian sengketa akibat force majeure. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap sebagai berikut. 1. Musyawarah untuk mufakat. Para pihak wajib terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah. Musyawarah harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak sengketa diberitahukan secara tertulis. Itikat baik atau musyawarah berdasarkan pasal 1338 ayat 1 dan 3 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya. Ayat 3, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Penyelesaian sengketa akibat force majeure. 2. Arbitrase. Jika gagal musyawarah. Jika musyawarah gagal, maka salah satu pihak dapat mengajukan sengketa ke BANI Jakarta. Proses arbitrase akan dipimpin oleh arbiter yang ditentukan berdasarkan aturan BANI. Sesuai pasal 9 dan 10 kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata, putusan arbitrase yang mengakui force majeure sebagai alasan sah ketidakmampuan melaksanakan kontrak sejalan dengan pasal 1245 KUH Perdata. Pembagian biaya logistik dan penyimpanan 50-50 merupakan bentuk keadilan kontraktual dan itikat baik. Menyelesaikan sengketa akibat force majeure. Meskipun KUH Perdata tidak mengatur secara eksplisit arbitrase, namun semangat penyelesaian sengketa non-litigasi didukung oleh prinsip perjanjian otonomi kehendak para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Aplikasinya, arbitrase di BANI sesuai dengan klausel kontrak adalah bentuk penghormatan terhadap perjanjian para pihak. Ini sah selama tidak melanggar hukum atau ketertiban umum. Upaya penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak. Tahap 1, musyawarah untuk mufakat. Pasal 1338 ayat 1 dan 3 KUH Perdata. Tanggal 10 Januari 2024, pihak kedua secara tertulis memberitahukan kepada pihak pertama bahwa force majeure berdampak serius terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan pembayaran dan meminta penangguhan. Tanggal 13 Januari 2024, pihak pertama menanggapi surat tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan musyawarah virtual. Musyawarah dilaksanakan selama 30 hari kerja. Namun, kedua belah pihak tidak mencapai titik temu karena pihak kedua menolak membayar biaya pengiriman yang telah ditanggung pihak pertama dengan alasan tidak menerima barang tepat pada waktunya. Pihak pertama menolak menanggung kerugian yang menurut mereka berada di luar tanggung jawab mereka karena force majeure. Upaya penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak. Tahap 2, arbitrase di BANI pasal 1245 KUH Perdata. Karena musyawarah gagal, pada 2 Maret 2024 pihak pertama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI di Jakarta sesuai klausul kontrak. Langkah-langkah arbitrase. Pemilihan arbiter, kedua belah pihak sepakat untuk menunjukkan arbiter independen dari daftar BANI. Bahasa pengantar bahasa Inggris digunakan dalam semua dokumen dan sidang arbitrase. Proses pembuktian, pihak pertama menunjukkan bukti dokumentasi pengiriman tertunda akibat force majeure, surat dari BMKG dan otoritas pelabuhan. Pihak kedua menyerahkan dokumentasi penutupan pelabuhan dan laporan dampak operasional akibat pandemi. Upaya penyelesaian sengketa. Putusan 30 Mei 2024, Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan sebagai berikut.
menetapkan bahwa force majeure sah terjadi di kedua negara sehingga keterlambatan bukan merupakan kelalaian kontraktual dari salah satu pihak, menolak klaim ganti rugi dari kedua belah pihak karena tidak ada pelanggaran kontrak secara aktif, menginstruksikan dilakukan adendum kontrak, jadwal pengiriman diperpanjang 90 hari setelah kondisi dinyatakan normal. Pihak kedua wajib membuka kembali letter of credit dengan ketentuan baru, biaya tambahan akibat penyimpanan dan logistik ditanggung bersama 50-50. Upaya penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak, adendum kontrak, ini adalah bentuk pembaharuan kontrak secara sukarela dan sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum perdata. Diperbolehkan menurut KUH Perdata selama disepakati kedua belah pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sah perjanjian termasuk kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Adendum adalah perjanjian tambahan yang tunduk pada syarat-syarat tersebut. Putusan arbitrase yang menginstruksikan adendum dengan pengaturan ulang jadwal dan pembagian biaya adalah sah secara hukum asalkan disepakati oleh para pihak. Kesimpulan upaya penyelesaian menurut KUH Perdata. Penutup, force majeure diakui sebagai pembebasan tanggung jawab sesuai pasal 1244 sampai dengan 1245 KUH Perdata. Tidak ada pihak yang bisa dituntut ganti rugi karena bukan kelalaian, tetapi keadaan di luar kendali. Adendum kontrak dan arbitrase sebagai bagian dari implementasi asas kebebasan berkontrak dan penyelesaian damai. Meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur prinsip komersial hardship, tetapi asas proporsionalitas dan keadilan kontraktual bisa menjadi dasar dalam pembagian biaya logistik 50-50 ada dituangkan dalam adendum. Kesimpulan tugas kelompok kami ini, pembahasan dalam tugas ini menunjukkan bahwa klausal force majeure. Kesimpulan tugas kelompok, pembahasan dalam tugas ini menunjukkan bahwa klausal force majeure dalam kontrak memiliki peran penting untuk melindungi kedua belah pihak ketika terjadi peristiwa di luar kendali mereka, seperti bencana alam dan pandemi global. Dalam kasus ini, baik eksportir maupun importir terdampak oleh kejadian force majeure yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan pembayaran. Force majeure diakui sebagai pembebasan tanggung jawab sesuai pasal 1244 sampai dengan 1245 KUH Perdata. Sesuai dengan mekanisme kontrak, para pihak melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa secara berjenjang, dimulai dari musyawarah dan dilanjutkan arbitrase bani. Setelah musyawarah gagal, hasil arbitrase menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bersalah dan perjanjian harus disesuaikan dengan adendum yang mengatur ulang jadwal dan pembagian tanggung jawab tambahan secara adil. Pembahasan ini menegaskan pentingnya kejelasan dalam perjanjian internasional, terutama terkait penanganan risiko, pemilihan hukum, dan penyelesaian sengketa agar kerjasama tetap dapat berjalan meskipun menghadapi kendala besar. Sekian presentasi PPT yang dapat kami paparkan. Terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saiful Anam. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan saya, Neha Aswin dan Hot Maulina Malau terkait dengan paparannya. Kemudian kepada para penonton saya sampaikan disclaimer atau sebagai pengingat bahwa video yang kami ambil merupakan video pembelajaran semata, sehingga perjanjian kontrak yang telah dibuat menggunakan nama-nama para pihak yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian yang dipresentasikan di dalam mata kuliah hukum dagang dan kontrak komersil internasional ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video pembelajaran ini. Apabila ada kritik, saran, dan masukan yang membangun, sangat kami harapkan daripada para penonton. Semoga bisa membuat pembelajaran ini jadi lebih baik ke depannya. Akhir kata kami sampaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.